Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, karena tadi pengacara bawakan pakai pantun, kemudian ketua kami minta pakai pantun, jadi mesti dibayar lah. Boleh tak kira-kira? Oke. Ini Ustaz Uwais telepon saya. Naik kereta bawa jerami. Jerami itu macam batang padi lah kalau bahasa Jawanya. Kereta berhias, lalu jembatan. Betapa bahagianya hati kami karena kami sudah sampai di Kias dan diterima dengan penuh kehangatan. Itu saja Pak Ketua. Nanti kalau ini titip lagi saya buat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya juga menggunakan bahasa Pak Ketua. Jadi Ketua pakai bahasa Indonesia pun saya pakai bahasa Indonesia juga Pak. Karena ternyata bahasa Indonesia ini sudah jadi bahasa internasional juga. Nah, jadi karena nasional, internasional, ini sudah masuk syarat juga berbahasa Melayu. Nah, Bapak Rektor beserta timbalan-timbalan yang tadi sempat hadir, yang sangat kami hormati, serta setiausaha kaki tangan yang sempat hadir pada kegiatan ini juga sangat kami hormati dan kami banggakan. Ketua Stai Bumi Silambari serta rombongan yang berbahagia pada kesempatan ini dapat hadir bersama-sama di bumi Kelantan tadi, di bumi Serambi Mekah. Di Indonesia juga ada Serambi Mekah, tapi di Nangro Aceh Darussalam. Nah, itu juga di Indonesia disebut Serambi Mekah. Di Malaysia di negeri Kelantan. Langsung saja karena ini pembicaranya sangat padat, 5 orang. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya ini asal saya memang Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pernah sekolah di Malaysia selama lebih kurang 4 tahun, dari tahun 2004 sampai dengan awal 2008. Yaitu pelajar master di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay. Awal pada masa itu bolehlah cakap Melayu agak cepat sikit. Kalau sekarang agak kurang. Jadi tak takut nanti hilaf, banyak hilaf, lupa-lupa. Lebih baik saya pakai bahasa Indonesia, tapi sikit-sikit nanti saya coba untuk terjemahkan kalau ada bahasa-bahasa yang agak kurang nampak. Saya mungkin akan berusaha untuk menampakkannya atau memperjelas daripada. Karena memperjelas kalau di Malaysia ini membayar. Saya memperjelas nanti saya kena bayar gitu kan. Saya akan beri lebih paham lagi insyaallah. Baiklah, tema yang saya bawa yaitu tantangan. Tantangan itu kalau bahasa Malaysianya cabaran ya. Cabaran. Bagaimana cabaran para guru pendidikan agama Islam dalam mengajar tentunya, yang mana murid-muridnya, siswa-siswanya adalah generasi alfa. Nah, nanti alfa itu apa? Akan kita coba perjelas, kita uraikan apa yang dimaksud dengan alfa itu. Mungkin nanti akan saya percepat, karena ini slide-nya agak banyak. Mungkin saya akan percepat supaya waktu kita tidak
tersita banyak karena masih ada lagi yang lain. Kalau ada yang belum nampak dipahami mungkin boleh melalui diskusi. Sebagai pendahuluan tentu kita semua tahu tujuan hakiki daripada pendidikan adalah merubah, memperbaiki, ya. Demikian pula dengan dakwah hampir sama, ya. Dalam praktiknya pendidikan bisa diartikan atau dijadikan sebagai sarana dakwah, dan dakwah bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan, begitu sebaliknya. Ini ayat-ayat Al-Quran sudah banyak sekali kita semua tahu dari hadis dan juga dari Al-Quran. Kita tahu juga tugas guru muslim adalah juga sebagai dai. Tugas guru muslim di sekolah juga sebagai dai. Kemudian tambah lagi keadaan, kondisi atau keadaan generasi muda yang kini sangat terpuruk dan dalam dekadensi moral, artinya moral yang agak merepotkan, yang sangat memprihatinkan dengan berbagai macam perkembangan dunia yang ada saat ini. Kemudian tugas strategi profesi guru, profesi ataupun tugas seorang guru. Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan. Tentu tidak ada guru, tidak ada proses pendidikan. Guru juga sebagai figur yang senantiasa disorot, dilihat. Kalau dalam bahasa Jawa itu guru itu digugu dan ditiru. Maka seorang guru harus menampakkan dirinya yang baik selalu di depan murid-murid. Kemudian guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan masyarakat. Tanpa guru, masyarakat akan kacau. Kemudian seorang guru pendidikan agama Islam, PIA ini pendidikan agama Islam, saya persingkat, harus memposisikan dirinya sebagai dai tadi, maka mesti menunjukkan pribadi yang menampilkan akhlak yang mulia. Di antaranya harus punya iman dan takwa kepada Allah, iman yang kuat tentunya. Kemudian harus selalu sentiasa ikhlas dalam berdakwah, dalam juga mengajar. Guru juga harus punya ilmu di bidang agama, ilmu juga tentang keadaan orang yang akan diajarkan, artinya anak didik. Dia juga harus punya ilmu cara mengajar yang baik supaya praktek pengajaran itu boleh berjalan dengan baik dan tercapailah apa yang diinginkan. Kemudian juga seorang guru hendaknya beramal dengan apa yang diajarkan, jangan hanya mengajarkan saja. Ya, ini juga menjadi problem. Ya, guru bukan hanya mengajarkan, tapi ramai saat ini guru seolah-olah melepaskan diri ketika sudah mengajar, yang saya tak ada beban. Mengajarkan sholat misalnya, guru tak sholat, itu tak sama. Ya, dalam agama Islam, apa yang diajarkan guru juga harus mengamalkan. Kemudian dia punya hikmah. Hikmah artinya boleh menjabarkan hal-hal yang tak tertulis. Kemudian tentu harus sabar. Seorang guru mesti memiliki kesabaran dalam melaksanakan tugas mengajarnya dan juga dalam menghadapi para siswa-siswa yang beraneka ragam tentunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke generasi alfa. Apa itu generasi alfa? Nah, sebelumnya kita akan coba uraikan generasi-generasi yang ada. Di sini yang mulai terdetek, gitu kan? Sebelum-sebelumnya sudah banyak generasi ini yang kita ada kaitannya dengan kita lah. Kita mulai dari generasi yang lahir tahun 1946. Artinya ini habis Perang Dunia Kedua lah. Yang lahir setelah Perang Dunia Kedua itu disebut baby boomer. Ya. Baby boomer. Apa itu perbedaan daripada baby boomer itu? Orangnya berjiwa petualang, tak boleh diam. Nah, itu orang dulu suka merantau. Yang lahir 1946 sampai dengan 64, apalagi orang Padang, sukanya merantau kemana-mana. Kemudian ada generasi yang berikutnya, generasi X, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 1965 sampai dengan 76. Apa ciri-cirinya?
individualis, agak sendiri-sendiri, ya. Kemudian tapi dia mudah untuk bergaul, mudah untuk tidak mengikat apa yang dilakukan. Kemudian skeptis terhadap wewenang, harapannya tinggi terhadap pekerjaan. Artinya orang-orang yang giat bekerja, ya, yang semangat. Makanya ini termasuk generasi-generasi kita yang zaman-zaman itu penuh tekanan, bekerja keras untuk melepaskan tekanan-tekanan yang ada. Apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari? Mereka sudah mulai mengenal komunikasi melalui teknologi, walaupun terbatas, terhad. Kalau yang sebelumnya itu komunikasi melalui surat menyurat, korespondensi. Ini kalau yang kalau Indonesia pacaran, kalau di Malaysia itu pergaulan muda-mudi itu melalui surat menyurat. Saya sayang padamu, nanti berapa hari baru sampai lagi saya terima sayangnya, gitu kan. Lama itu, ya, meraihnya lama. Nah, kalau di tahun 65 sampai 76 sudah ada sebagian orang yang sudah menggunakan handy talk, ya kan, sudah mulai, tapi terhad itu masih ramai yang menggunakan surat menyurat lah, ya, koresponden. Termasuk yang sekolah jauh-jauh pun masih pakai surat. Kemudian generasi berikutnya, generasi milenial. Milenial ini ya ribuan lah, artinya perhitungan 1000, 2000 kan. Ini tahun 1977 sampai dengan 95, mereka sudah mengenal handphone. Ya, handphone sudah mulai merata, tapi belum semua. Akhirnya komunikasi itu agak cepat, tapi belum semua orang. Ya. Berikutnya tahun 1996 sampai 2010 itu dinamakan generasi Z. Nah, ini generasi Z ini sudah mulai sejak kecil mengenal handphone. 96 itu mungkin sekolah rakyat lah sudah kenal handphone. Taman kanak-kanak belum. Ya, karena handphonenya masih baru mulai Android. Jadi belum banyak game. Jadi tak senang lah, tak suka lah mereka dengan handphone itulah, ya. Tapi informasi sudah mulai masuk cepat, lebih cepat daripada sebelumnya, ya. Kemudian 2010 sampai sekarang itu orang-orang yang sudah hidup melalui media. Artinya kebanyakan anak-anak itu sudah terbiasa dengan media. Ini masih ada mobil-mobilan Tayo gitu kan. Ada macam ya televisi lah. Tapi sudah 2020 ke atas itu sudah tidak laku lagi televisi. Dia terus menggunakan handphone. Bahkan sebelum lahir pun dia sudah kenal handphone. Nah, jadi sudah kenal handphone sebelum lahir karena emaknya tiap hari megang handphone, selfie, TikTok gitu kan. Maka setelah lahir lebih cepat lagi. Makanya kita yang lahir 90, 60, 70, 80, 90 ini kalah dengan generasi muda yang lahir 20-an itu. Lahir 2010 ke atas itu kalau masalah handphone gadget itu kita sudah agak lambat. Mereka cepat sekali. Nah, itu perbedaannya. Apa kaitannya dengan yang kita bahas ini? Ini adalah nanti akan menjadi calon siswa kita. Ya, ini secara umum. Apa itu generasi alfa? Generasi alfa, analisis ini diawali oleh seorang yang bernama Max Crandall. Dia mengatakan yang pertama mengatakan tentang generasi yang lahir abad 21 ini itu generasi alfa. Apa maksudnya? Dalam makalah Beyond of Z, generasi alfa itu adalah generasi yang dinamakan karena sudah habis hurufnya, Z sudah habis, tadi generasi Z kan, maka kembali lagi ke E. Alfa itu E, balik ke E semula, karena sudah habis. Itu yang dimaksud dengan generasi alfa. Kemudian generasi alfa kini dikenal sebagai generasi paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Ukurannya adalah umur mereka yang masih sangat dini, tetapi dapat mempengaruhi putaran ekonomi dunia melalui online.
tadi gitu-gitu yang lahir 90, 80 itu udah agak lambat lah. Mereka lebih cepat lagi. Sudah ada macam Shopee, sudah ada sekarang sudah pakai mau apapun sudah pakai gadget, tinggal tekan. Okay. Mereka adalah kaum terdidik, lebih terdidik daripada generasi Z, lebih akrab dengan teknologi dan jadi generasi yang paling sejahtera. Hubungkan dengan pelajar kita, ini kita tengok kalau yang sekarang lahir taman kanak-kanak berarti mereka terlahir tahun 2020. Otomatis mereka sudah kenal handphone. Sekarang itu kalau tak dibagi handphone nangis. Nak buat dia tak menangis lagi, mesti kasih handphone. Maka dari kecil dia sudah punya pengetahuan tentang teknologi. Kemudian yang sekolah dasar atau sekolah rakyat itu umurnya terlahir tahun 2018. Itu sudah mengenal juga. Sudah akrab lagi dengan teknologi itu tadi. Kemudian yang sekolah menengah pertama atau sekolah menengah awal itu tahun 2012. Juga sudah kenal handphone dan teknologi. Yang tahun sekolah menengah atas itu lahir tahun 2008 juga sudah akrab. Nah, mereka ini yang sekarang banyak mendominasi aktiviti digital kita. Nah, yang kuliah paling tidak sudah lahir tahun 2005. Nah, ini yang sekarang mendominasi aktiviti ekonomi yang ada di dunia saat ini. Tentu orang-orang inilah yang harus kita hadapi, seorang guru, karena mereka sudah kenal digital, pengetahuan melalui digital lebih cepat daripada guru. Maka kalau guru tidak akrab juga dengan dunia digital, maka dia akan tertinggal oleh murid itu sendiri. Maka ini tantangan, cabaran seorang guru, bagaimana supaya boleh mengimbangi, ya, tidak hanya monoton atau mengajar hanya textbook. Kita mesti juga banyak juga melihat apa yang ada dalam dunia maya atau dalam dunia digital itu. Ya, itu tadi sudah dijelaskan fakta dan kondisi real keadaan siswa atau anak-anak generasi alfa. Ya, faktanya tadi yang akan diajarkan oleh para guru sekarang mereka yang sudah akrab dengan teknologi. Ya, sampai percepat saya kira. Ini sudah tadi sudah sedikit dijelaskan. Mereka sangat malas belanja ke toko. Cukup tekan ini saja, mereka sudah dapat benda yang dia inginkan, tak perlu kemana-mana. Kemudian mereka akan sangat dimanjakan dan dipengaruhi oleh orang tua. Mereka itu tadi handphone mesti punya satu. Kalau sudah umur sekolah rakyat, dia ada di kat rumah mesti ada handphone. Atau paling tidak ibunya atau bapaknya mengalah, bagi handphone pada dia supaya dia tak nangis lah, tak keluar rumah lah, dan lain sebagainya, berbagai alasan. Mereka akan menjadi generasi yang lebih entrepreneur. Artinya dia terbuka segala informasi dan lebih efektif daripada orang tuanya. Tantangan atau cabaran guru, maka seorang guru harus mesti mengintegrasikan, mengkombinasikan teknologi dalam pembelajarannya. Jangan hanya textbook. Bagaimana memblend ini semua boleh diterapkan dalam praktek pembelajaran kita. Kemudian pengembangan kreativitas atau flexibility. Seorang guru mesti mengembangkan, harus punya kreativiti untuk melakukan inovasi, melakukan hal-hal yang mudah untuk dicerna, dipahami oleh para siswa-siswa yang berkarakter alfa tadi. Nah, kemudian komunikasi juga harus efektif dan lain sebagainya. Dengan menghadapi tantangan ini, guru PAI dapat lebih efektif dan mendidik generasi alfa dan membantu mereka mengembangkan pemahaman. Artinya, guru yang memiliki kemampuan teknologi, insya Allah dia boleh membantu, mempermudah pemahaman para anak. Kalau kita bandingkan guru zaman dahulu, sangat jauh. Guru zaman dahulu masih
boleh leluasa mendidik. Maka kita sering dengar cerita nenek kita, kakek kita, atuk kita tuh berapa kali rotan patah, berapa orang mistal pembaris itu pukul kakinya, ya, bahkan malah ada yang ditempeleng lah, ya, dengan fisik. Sekarang tak boleh lagi, polis sudah tunggu, ya, jadi hukumnya banyak. Kemudian sebagai orang tua tentu guru harus mampu menanamkan karakter kuat. Artinya walaupun zaman macam ini, seorang guru mesti juga selalu memotivasi mereka, menyemangati mereka bahwasanya ya teknologi boleh berkembang, tapi untuk mendidik karakter moral itu mesti juga harus diperhatikan. Kemudian pendidikan bukan hanya masalah transfer pengetahuan dan ilmu, pendidikan juga membentuk watak. Dulu guru bertugas memberikan bagaimana supaya membuat anak didik ini memiliki akhlak yang baik. Itu tadi digugu dan ditiru. Sekarang tak boleh. Ya. Mereka dengan guru lebih sedikit waktunya daripada mereka dengan gadget. Lebih banyak masa mereka dengan gadget daripada dengan guru. Maka pasti apa yang mereka lakukan banyak melihat apa yang dilihat di gadget mereka. Fungsi sekolah masa lalu adalah salah satunya memperkenalkan murid bahwa ia adalah bagian daripada masyarakat. Sekarang tak boleh leluasa. Guru perannya sudah berkurang karena lebih sedikit macam interaction dengan guru itu lebih sedikit. Banyaklah dengan gadgetnya tadi. Tapi tetap guru harus memposisikan dirinya betul-betul sebagai seorang guru. Realita guru zaman now mungkin sudah banyak kita ketahui, ya. Jadi kalau ini kita melalui tanya jawab, kemudian orang tua zaman sekarang juga kadang-kadang tidak searah dengan apa yang diterapkan di sekolah. Sekolah menginginkan ini, orang tuanya menginginkan itu, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian solusi, jalan keluarnya bagaimana? Maka guru perlu mengubah pola mengajar. Artinya pola mengajar jangan hanya textbook tadi diantaranya, dan juga harus melebihi tugasnya hanya sebagai transfer ilmu saja. Dia harus menjadi pembimbing. Bagaimana dalam Islam itu ada tarbiyah, murabbi, ada istilah mudarrib, ada istilah muallim, mudarris. Itu harus kita terapkan sebagai seorang guru Islam. Ya, tidak hanya muallim. Muallim hanya memberikan ilmu saja. Dia harus menjadi orang yang mudarris, orang yang murabbi, membimbing, membina dan lain sebagainya. Kemudian perlu pengertian antara guru dan orang tua dan masyarakat. Nah, ini yang agak susah sekarang. Antara sekolah, guru, masyarakat dan anak didik itu semacam jalan masing-masing. Karena panduannya pun masing-masing. Nah, ini bagaimana caranya guru menyatukan kembali, menyelaraskan antara guru, program sekolah, program pemerintah, kerajaan, program juga di sekolah, dan juga masyarakat mesti memahami. Jadi tidak semua apa yang dilakukan guru dianggap salah, padahal tujuannya harus mendidik dan lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah sendiri sebenarnya sudah banyak mencontohkan, perlu kita baca dan banyak saya kira untuk dijadikan referensi bagaimana seorang guru boleh meneladani Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang banyak. Ya, ini juga nanti kita kembangkan dengan diskusi agak banyak ini 6 poin penting yang diajarkan Rasulullah. Nah, ini diantaranya. Kemudian kesimpulan sajalah. Ini waktu sudah berjalan terus. Kesimpulan pertama, dari setiap zaman yang berbeda pasti selalu ada perbedaan, baik tentang guru, siswa, murid maupun pendidikan itu sendiri. Apakah perbedaan itu mengarah ke arah yang positif atau mengarah kepada negatif? Pasti ada perbedaannya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab guru, siswa maupun pemerintah, tapi juga tanggung jawab dari semua elemen masyarakat. Kemudian secara teknis dan keilmuan berkaitan dengan tugas dan tantangan para guru maupun para dai dalam menghadapi generasi A atau alfa,
alias alfa ini di satu sisi memang sepertinya sangat berat dan kompleks. Hal ini disebabkan karena para siswa saat ini sejak awal usia dan bahkan sejak dilahirkan dan belum lahir sudah mengenal teknologi digital, terkhusus teknologi informasi dan internet. Namun secara psikologi dan moral tidaklah terdapat perbedaan yang signifikan antara tugas dan beban guru ataupun dai saat ini dan zaman terdahulu, karena sama-sama membutuhkan pendekatan psikologi dan keteladanan yang baik dari seorang guru atau dai. Secanggih apapun peralatan dan sarana pendidikan dan dakwah, tidak boleh menggeser apalagi menggantikan peran dan posisi roh ataupun jiwa, ya, dan keteladanan seorang guru ataupun dai bagi peserta didik atau masyarakat. Hal ini juga senada dengan yang selalu diucapkan oleh seorang pimpinan pesantren yang besar di Indonesia, Pondok Gontor, al-madatu muhimmah walakin at-tariqa ahamu minal maddah. Materi yang bagus dalam menyampaikan pelajaran mesti dipilih yang bagus. Berdakwah pun sama. Tapi materi yang bagus, yang baik, tak cukup kalau tak disampaikan dengan cara yang baik. Nah, maka mesti guru memahami cara menyampaikan materi itu dengan baik. Pelajaran materi bagus, cara menyampaikan pun baik, pun tak cukup. Ya, maka perlu ditambah lagi at-tariqatu muhimmah walakinnal mudarris ahammu minat tariqah. Materi bagus, kemudian cara ngajar bagus, tapi yang ngajarnya tak bagus, tak boleh juga, ya. Maka mesti yang ngajarnya, gurunya juga mesti memiliki akhlak yang bagus. Maka di kesimpulannya, wal mudarris ahamu walakin ruhul mudarris ahamu minad darsi atau minal mudarris. Guru yang pandai, guru yang punya ilmu banyak, cara mengajar yang bagus, tapi tidak punya adab, tapi gurunya tidak punya teladan, tidak boleh memberikan teladan yang baik, tidak disegani oleh orang, oleh siswanya, maka tidak ada arti. Maka lebih bagus, lebih baik materinya biasa saja, disampaikan biasa saja, tapi orang yang mengajarkannya memiliki wibawa yang bagus, itu malah lebih bagus daripada semuanya tadi. Maka kuncinya adalah ruhul mudarris ahamu. Jiwa ataupun wibawa seorang guru itu lebih penting dari segala-galanya. Ini saja mungkin yang boleh saya sampaikan. Jadi kalau ada yang mau nambah, mungkin boleh kita tambah nanti di diskusi. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.